kurang lebih sih seperti itu, gengs. Gue hampir mengumpat di kamera karena ada pengendara motor yang tidak pintar. Halo semuanya, selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Hari ini gue akan potong rambut, tapi sebelum itu gue ada meeting dulu di laptop sebentar lagi. Oh, gue maksud potong rambut adalah gue akan memotong rambut gue gitu. Gue mau bukan gue klien, ya gitulah ya, pokoknya gue akan potong rambut gue. Nanti di Bintaro jam 11, sekarang jam 9 gue udah meeting dulu kurang lebih sejam, habis ini baru gue jalan gitu. So ya, please do watch this video. Halo, gue udah selesai meeting nih, gue mau jalan ke barbershopnya. Agak telat 5 menit dari perkiraan gue, jadi gue akan langsung jalan aja. Kalau kalian udah ngikutin gue lama, kalian kan tahu kalau gue tuh sebenarnya sebelum ini potong rambut di barbershop yang namanya Di Bawah Pohon, yang lokasi ada di BSD, ada di Menteng, ada di Puri Indah, sama ada di BSD di Gading Serpong. Nah, gue masih cinta mereka. Tapi selama setahun terakhir ini gue lagi ke barbershop lain, ke barbershop yang namanya Folk the Barber di Bintaro gitu. Karena gue waktu itu kenalan sama ownernya, terus mutusin untuk coba potong sekali. Terus ternyata lagi lumayan cocok, jadi selama setahun terakhir ini lagi bolak-balik ke sana. Plus sebenarnya selama setahun terakhir ini tuh selama setahun terakhir ini tuh kan gue manjangin rambut, jadi gue motong rambut juga jarang. Mungkin gue selama setahun terakhir ini motong rambut cuma 3 kali atau 4 kali gitu. In a pause of biasanya 1,5 bulan sekali gue potong rambut gitu. Terus iya, ini gue mau on the way ke barbershopnya. Kenapa gue memutuskan untuk potong rambut? Sebenarnya karena menurut gue rambutnya sudah terlalu panjang untuk gue bisa tampil rapih. Gue kesulitan untuk tampil rapih, itu yang pertama. Dan kedua, gue kehilangan opsi untuk review styling produk karena rambutnya terlalu panjang. Agak nggak adil menurut gue untuk nge-review styling produk dan bilang holdnya, performanya kayak gimana gitu, paham nggak sih? Karena ya rambutnya terlalu panjang gitu, makanya gue putuskan untuk potong. Ditambah sebenarnya rambut gue rontok banget sih semenjak lebih panjang ini. Gue nggak tahu kenapa, mungkin gue nggak sehat, mungkin shampoo gue ternyata udah nggak terlalu cocok, segala macem lah. But anyway, I decided to cut my hair. Potongan nanti kayak gimana? Sebenarnya sih nggak akan terlalu berbeda sama potongan gue yang sebelum-sebelumnya sih. Gue pengen you know, my usual haircut lah, pakai quiff. Sampingnya gue tetap pengen scissor work gitu, pakai gunting, nggak pakai clipper gitu sih. Karena sebenarnya gue tuh sangat suka panjang rambut bagian samping yang bisa didorong ke belakang gitu loh. Kan menurut gue itu bagus, cuman ini emang terlalu panjang. Dan sebelumnya gue dipotong sama ownernya yang namanya Daryl Desmond. Gue akan taruh di somewhere here. Tapi nanti gue akan dipotong sama Rizky, yang adalah, I think he's one of top, if he's not top 5, he's definitely on top 10 Indonesian top barber sih menurut gue. Keren banget, dia jago banget. Gitu, I'll put all the information regarding the barbershops and the barber Rizky di bawah dan di mungkin samping-samping sini. Tapi gitu sih. Abis itu gue mungkin akan cari, kalau gue nggak males, gue akan cari coffee shop untuk lanjut kerja di coffee shop. Karena kalau di rumah tuh less likely gue produktif sih. Ya gitu, ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, plus ya mungkin sekalian ngedit video ini kali gitu. Apa lagi ya? Oh, tadi meetingnya lumayan produktif. Tadi gue meetingin kerjaan, you know, family company gitu. Ya. Mumpung lagi nyetir nih, on the way, gue mau kasih tau ke kalian apa yang biasanya gue lakukan sambil nyetir, yang adalah mendengarkan lagu atau podcast gitu. Kalau lagu sih
sebenarnya nggak ada yang terlalu menarik ya. Gue nggak merasa gue cukup masa kini banget nih tentang lagu dan ngikutin trend segala macam. Playlist lagu gue menyedihkan lah pokoknya. It's mostly 90s Indonesian pop or 90s rock gitu deh. Pokoknya bukan kayak ya lagu top hits Indonesia, top hits international kadang-kadang, tapi mostly gue dengerin Sheila on 7, Dewa, dan band-band Indo tahun 90-an gitu. Terus tentang podcast, sebenarnya yang gue denger masih yang sama-sama aja sih kayak tahun lalu. Kalau kalian ingat gue pernah bikin video yang mana ya? Bentar, gue pernah bikin video tentang hal-hal yang gue lakukan pas awal pandemi kalau gue nggak salah. Terus gue tuh kasih tahu podcast yang biasa gue dengerin gitu, dan podcast yang gue dengerin tuh sampai sekarang masih sama. Gue masih dengerin Makna Talks, podcast awal minggu, Natpod, Not Another D&D podcast. Terus gue sempet dengerin Critical Role, itu adalah D&D, arguably the biggest D&D show di dunia kali. Iya pasti di dunia sih. Terus Hiduplah Indonesia Mayanya Panji Pragiwaksono gue kadang-kadang dengerin. Gue dengerin ini juga Small Town Murder, tentang pembunuhan di kota kecil yang dibahas sama dua stand up comedian. Jadi satir dan lucu gitu. Gue dengerin podcast untuk following up trends sama mengikuti berita terkini sih, karena percaya atau enggak, dari podcast yang gue dengerin itu dari dalam negeri gitu, kayak podcast awal minggu, podcastnya Panji yang Indonesia, Hiduplah Indonesia Maya, Makna Talks, itu biasanya relevan isu yang dibahas gitu. So itu. Sementara untuk podcast dari luar negeri, si Dungeons and Dragons itu, si Natpod, Not Another D&D podcast, sama Critical Role, sama Small Town Murder, kadang-kadang gue dengerin Stuff You Should Know. Itu nggak tahu ya, menurut gue informasinya menarik, terus lucu, menghibur, dan tentu saja gue selalu percaya kalau mendengarkan bahasa asing, dalam hal ini kan konteksnya bahasa Inggris, akan membantu kita untuk mempelajari bahasa tersebut lebih baik gitu. Tentu saja dengan asumsi kita udah punya pemahaman tentang bahasanya ya. Maksud gue kalau misalkan gue dengerin podcast bahasa Rusia, gue gak akan ngerti apa-apa dan gak nolong gitu. Since kita nih kan harusnya sudah cukup terpapar dengan bahasa Inggris, kita dapat pelajaran bahasa Inggris, menurut gue mendengarkan sesuatu dalam bahasa Inggris itu akan sangat membantu kemampuan kita, listening of course, number one, memperkaya vocabularies dan vocabularies dan pronunciation sih, karena lo bisa dengar katanya. Terus somewhat akan membantu sense lo sih dalam berbahasanya gitu sih. Iya kurang lebih gitu. Itu terkait dengan yang gue dengerin ketika gue menyetir gitu. Sebenarnya gue pengen bisa lebih banyak mendengarkan audiobook ketika gue menyetir, karena gue tahu waktu yang gue habiskan untuk membaca itu sangat kurang, dan gue selalu punya alasan untuk nggak membaca dengan berbagai macam alasan lah. Gue terlalu lelah, gue terlalu sibuk segala macam, dan sebenarnya jawabannya adalah gue harusnya bisa dengerin audiobook kan. Gue sempat coba dengerin audiobook tapi kayak kurang kena gitu, nggak tahu kenapa sih. I would love to do that again gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Gue masih on the way ke barbershopnya ya. Hai, sudah ada Rizky dari Vlog The Barber. Harusnya tadi kalian udah lihat B-roll tentang barbershopnya. Mau dipotong. Potong gimana tuh? Masalahnya sekarang adalah gue tuh nggak bisa styling rambut untuk review produk gitu masalahnya sih, karena kan dapat duit ya. Itu kesulitannya di situ. Tapi kalau poninya sih, gua rasa nanti kita kan harus berat fokus bagian samping sampai bagian belakang. Pengennya tetap scissor cut gitu Ki. Mungkin bisa ambil, gua nggak tahu sih ngambil berapa. Gua tuh suka bisa didorong ke belakang, itu gua suka loh. Nah, gua nggak tahu apakah
kalau kita paksain dia tetap bisa ditakin di belakang kuping, itu akan berat atau enggak. Nah, oleh karena itu kan berarti atasnya harus nyesuaiin. Gue pengen atasnya tuh kiri kanan sama seperti biasa, jadi nggak ada belahan, jadi gue bisa kemana aja. Terus sebenarnya sih gue poninya sekarang nggak ada masalah ya, tapi nanti kalau misalkan sampingnya dipendekin, menurut lo harus diambil poninya, gue ya udah boleh gitu. Tapi sih harusnya ini graduation dari sini ya ke belakang. Belakang harusnya lebih pendek kan? Kalau lebih udah pendek. Tapi kalau misalnya gue lihat dari videonya, di bagian bawahnya sih yang tengah. Jadi di bagian bawahnya aja. Jadi di sini tetap masih pendek. Oke. Tapi nanti kalau misalkan menurut gue jadinya agak ngebuntut, mungkin bawahnya gue minta boleh pendek itu banget. Gitu kan. Oke, ini dia gengs. Balik ke sebenarnya potong rambut gue yang dulu sih, seperti yang kita rencanakan tadi, menjadinya pendek. Terima kasih bosku. Deket banget nih. Thank you gitu. Oke, udah potong, very short. Gue mixed feeling sih sebenarnya dengan potongan ini. Maksudnya gue suka potongannya, gue suka banget potongannya. Cuman gue tuh sebenarnya menikmati rambut panjang gue gitu. Berarti ya dari potong juga. Seperti biasa Rizky fire cutsnya, so that's really good. Ini agak gelap sih. Sampingnya pendek tapi cukup panjang untuk gue dorong ke belakang. Atasnya poninya panjang, masih sembulut gitu. Terus belakangnya juga pendek, yang adalah bagian belakangnya sangat enak sih karena pendek, karena sebelum ini kan panjang dan tadi kalian harus bisa lihat agak berat, jadi ngebentuk kayak bell shape gitu. Kepala gue, rambut gue jadi kayak bentuk lonceng gitu kan. Ini jadi jauh lebih ringan, lebih adem gitu, dan lebih mudah buat gue untuk styling rambut gue dan untuk review produk gitu. Jadi itu sih terkait sama rambutnya sekarang. Gue sih suka banget potongannya gitu. Cuman agak sedih karena ini gondrongnya tadi bagus gitu. Itu sih ya. Sekarang gue mau cari coffee shop, gue mau makan siang dan lanjut kerja di sana gitu. Ya sih kurang lebih gitu. Kalau gue nggak malu, gue akan ngambil shots di coffee shopnya nanti sih. Gitu. Ya, I'll see you. Hai, maaf banget kemarin tuh abis potong rambut gue kan akhirnya ke coffee shop, ke Starbucks sih sebenarnya. Terus itu super rame dan gue malu nyalain kamera, jadi gue nggak ngambil footage apa-apa. But anyway, yang terjadi adalah gue kerja di sana, abis itu gue pulang lah gitu kurang lebih. Ini udah besok harinya. Sekarang gue mau styling rambut gue, si rambut yang baru dipotong ini. Gue akan keringin tanpa freestyler. Habis itu dalam keadaan rambut kering gue mau pakai produknya. Gue pengen lihat sih gimana panjang ini ngerespon produk yang lagi mau gue coba pakai gitu. So gue nggak bisa nemuin sisir gue biasa, jadi gue pakai sisir yang lebih kecil. Tapi kurang lebih sih akan sama ya, si belah samping zaman dulu. The usual hairstyle, it's coming back. By the way, ini tuh sebenarnya depannya poninya tuh dibikin disconnect banget, jadi poni depannya hampir nggak dipotong, tapi belakang samping sininya pendek. So, let's go. Nah sekarang udah relatif udah kering. Gue kan pakai Tizen Foxtrot. Ini produk barunya Tizen yang baru aja launch, dan lagi ketika video ini naik mereka masih ada promo gitu, discount up to 59% di official store mereka. Jadi ini rambut kering tanpa freestyler. Gue pengen punya rambut yang bergerak kemana-mana, dan gue rasa dengan poni yang panjang ini gue nggak kejar volume gitu loh, jadi gue lebih kejar movement dan pergerakan. That's it. Now I really like it. I really like how casual my hair looks, tapi ada strukturnya dan dalam hal ini sebelah sampingnya. Terus karena sebenarnya kiri dan kanan dan atasnya itu connected kecuali di bagian poni, ini memungkinkan gue untuk
ngebelah ke sini kalau gue mau. Dan si produk Tizen yang baru ini tuh memungkinkan rambut untuk bergerak seharian sih, and that's really good. Mas sama kayak kemarin, gue sebenarnya agak sedih kan harus potong rambutnya pendek gitu, tapi mau gimana. Tapi ya kita lihat aja, nanti mungkin gue panjangin lagi. Thank you so much for watching, for liking, for commenting. And if you haven't subscribed, terus kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik. Yang harusnya sih adalah di setiap hari Kamis jam 11.30. Gue udah mulai rutin lagi nih, puji Tuhan. Ya, sebarin aja video ini ke semua saluran media sosial yang kalian pakai. Untuk Instagram dan Clubhouse gue, akun Instagramnya ada di samping. Terus let me know in the comment what do you think about the haircut and the look. Yeah, get vaccinated guys. It's getting better. Corona cases di Indonesia mulai menurun. Terus ketika video ini di-shoot tanggal 14 Oktober nanti, Bali akan ngebuka bordernya untuk international tourists. So that's great news. And yeah, stay safe, get vaccinated, take care of your family, take care of your close friends, take care of yourself, and yeah, sampai ketemu di video berikutnya.